Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso, NIM 05237879579, Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana tugas praktik pemrograman berbasis objek pada studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Saya akan menggunakan VS Code dan kita akan buat file baru bernama manajemen restoran. Di sini kelas manajemen restoran. Kemudian kita akan melakukan import untuk library yang dibutuhkan. Kemudian pada soal nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut dengan tipe string, harga dengan tipe double, dan kategori dengan tipe string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Saya akan membuat kelas abstrak di mana pada kelas abstrak saya membuat sebuah kelas abstrak bernama menu item. Kelas ini bertindak sebagai kelas dasar untuk semua item di restoran. Di dalamnya saya mendefinisikan 3 atribut utama, yaitu nama dengan tipe string, harga dengan tipe double, dan kategori dengan tipe string. Saya juga mendeklarasikan metode abstrak tampil menu, yang nantinya wajib diimplementasikan untuk kelas turunannya. Selanjutnya pada soal nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menampilkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dengan tipe double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Kita akan buat subkelas untuk makanan. Kemudian juga subkelas untuk minuman. Selanjutnya, subkelas untuk diskon. Penerapan konsep inheritance atau pewarisan, saya membuat kelas turunan dari menu item yaitu makanan dan minuman. Kedua subkelas ini mewarisi atribut dari kelas induknya, namun saya menambahkan atribut spesifik seperti jenis makanan dan jenis minuman. Juga pada subkelas diskon yang diwariskan dari menu item. Kelas ini secara khusus digunakan untuk menerapkan penawaran atau potongan harga pada menu. Kelas ini juga memiliki atribut tambahan tersendiri yaitu diskon bertipe double untuk menyimpan persentase potongan harga. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Kita akan buat kelas menu. Kemudian
Saya membuat kelas menu yang berfungsi sebagai pengelola seluruh master data item restoran. Untuk menyimpan data yang dinamis, kelas ini menggunakan atribut berupa ArrayList. Sehingga kita bisa menambahkan atau menghapus menu tanpa batasan ukuran array. Selanjutnya kita akan buat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa ArrayList untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Pada kelas pesanan, sama seperti kelas menu, kelas pesanan juga memanfaatkan struktur data ArrayList. Fungsinya adalah sebagai keranjang belanja untuk menampung dan mencatat item-item apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian juga saya menjaga keamanan struktur kode dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Seluruh variabel seperti nama, harga, dan diskon diset menjadi private dan hanya bisa dibaca dari luar kelas menggunakan metode pembantu atau getter. Selanjutnya kita buat kelas manajemen restoran. Di mana pada kelas manajemen restoran, saya membuat menu utama yang terus berulang menggunakan struktur kontrol while dan struktur keputusan switch case. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan menu baru, menampilkan daftar restoran, menghitung total biaya setelah diskon, menampilkan stroke hingga keluar dari program. Program saya juga dapat menyimpan ArrayList ke dalam sebuah file teks dengan operasi I/O, serta memuat atau membaca kembali daftar menu dari file teks tersebut. Selain itu, program juga dilengkapi fungsi untuk mengekspor atau menyimpan dokumentasi struk pesanan pelanggan ke dalam file teks secara rapi. Baiklah, kita akan coba running dengan klik run, kemudian F5. Kita perbesar. Di sini sudah tampil menu utama, tambah menu baru, tampilkan menu restoran, buat pesanan pelanggan, hitung total pesanan, simpan master menu ke file, muat master menu dari file, tampilkan struk dan simpan file, kemudian juga keluar. Kita akan coba tambah menu baru. Tik 1, masukkan nama, menu, nasi goreng. Kemudian masukkan harga menu 25.000. Kita pilih kategori makanan. Kita pilih juga kategori cepat saji. Kemudian kita buat kembali. Ketik 1 untuk tambah menu baru. Kita akan buat minuman. Es teh dengan harga 5.000. Kemudian kategorinya 2, minuman. Minuman dingin 2. Kemudian kita akan tampilkan menunya. Tampilkan menu restoran. Pilih nomor 2. Di sini tampil daftar menu yang sudah kita buat, makanan nasi goreng dengan harga 25.000 dengan jenis cepat saji. Kemudian juga minuman es teh dengan harga 5.000, jenisnya dingin. Selanjutnya kita akan buat pesanan, di mana kita pilih nasi goreng, kemudian es teh.
dan klik selesai, X. Kita hitung total pesanan nomor 4. Di sini dari pesanan makanan nasi goreng seharga 25.000 dan minuman es teh seharga 5.000 dengan total tagihan sebesar 30.000. Selanjutnya kita akan simpan master menu ke file, ketik 5. Di sini kita akan menyimpan file. Saya akan simpan di menu saya. Di sini kita bisa lihat sudah disimpan. Kemudian selanjutnya kita akan edit. Kita akan edit, tambahkan nasi goreng, kemudian sate, mie ayam, dan bakso. Juga pada minuman kita akan tambahkan selain es teh, kita tambahkan es jeruk, kopi, dan air mineral. Kemudian kita simpan. Kita tutup. Dan kita akan muat, pilih nomor 6. Kita ambil dari direktori menu saya .txt. Di sini kita sudah berhasil untuk memuat file bernama menu saya .txt. Kita akan tampilkan sudah tampil dari file teks yang sudah kita buat. Kita akan buat lagi menu baru. Bernama diskon. Dengan harga 0, dengan kategori diskon. Kemudian kita masukkan persentase diskon, misalnya 10%. Kemudian kita akan buat pesanan pelanggan. Di sini kita akan pesan nasi goreng 1, kemudian sate, lalu es teh, dan terakhir air mineral. Kemudian juga kita akan tambahkan diskon. Dan kita pilih selesai. Setelah kita buat pesanan, kita akan coba hitung pesanan. Ketik 4 untuk hitung total pesanan. Di sini muncul pesanan nasi goreng, es teh, dengan total tagihan 92.700. Kemudian kita akan tampilkan struk 7. Kita akan simpan struknya. Kita akan lihat di sini struk restoran, kita pilih nasi goreng, es teh, sate ayam, air mineral dengan subtotal 103.000 dan diskon 10.300 hingga total menjadi 92.700. Kemudian kita akan pilih keluar, pilih nomor 8. Dan di sini tampil terima kasih telah menggunakan sistem aplikasi manajemen restoran. Demikian untuk tugas 3, praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.